Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan kelompok 6 yang beranggotakan Atina Nur Azizah dan Julinda Nur Saidah. Hari ini kita akan membahas mengenai bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada bab ini, kita akan belajar mengenai bunga, yakni ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan peluruhan. Sebelum memasuki bab bunga, pertumbuhan, dan peluruhan, mari kita mengingat kembali mengenai bab barisan dan deret. Jika kalian masih ingat, ataupun kalian lupa ingat, kalian bisa coba untuk mengerjakan soal berikut ini. Suku ke-10 dari barisan 5, 8, 11, 14 adalah, jika kalian menjawab 32, berarti kalian masih ingat bagaimana cara mengerjakannya. Kita coba sekali lagi ya. Carilah suku yang ke-6 dari barisan 48, 24, 12. Kira-kira berapa ya? Jika kalian menjawab 1,5, maka kalian benar-benar masih ingat dengan materi barisan dan deret. Maka kita bisa melanjutkan ke bab bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Bunga tunggal dapat dicari atau dihitung dengan rumus Mn sama dengan M dikali 1 ditambah N dikali I, di mana Mn merupakan nilai dari modal akhir, M sama dengan modal awal, N adalah periode atau jangka waktu, I merupakan besar dari bunga tunggal. Selanjutnya adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan saldo terakhir setelah pembungaan. Oleh karena itu, bunga majemuk sering disebut dengan bunga berbunga. Untuk mencari nilai dari bunga majemuk, kita bisa gunakan rumus Mn sama dengan M dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N, di mana Mn merupakan nilai dari modal akhir, M merupakan modal awalnya, N periode atau jangka waktu, kemudian I adalah besar dari bunga majemuk yang ditawarkan. Untuk selanjutnya, mari kita simak aplikasi dari bunga dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Mia ingin menabung di sebuah bank di daerahnya. Tetapi ia masih bingung ia akan menabung di bank yang mana. Setelah mencari informasi, ternyata Bank X menawarkan bunga tunggal sebesar 10% per tahun. Sedangkan Bank Y menawarkan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Ibu Mia ingin menabung uang sebesar 1 juta rupiah dalam jangka waktu kira-kira 5 tahun. Lantas, bank mana yang harus dipilih Bu Mia untuk mendapatkan bunga yang lebih besar? Untuk membantu Bu Mia, maka kita harus menghitung besar bunga jika Bu Mia menabung di Bank X ataupun di Bank Y. Pada Bank X, tadi dikatakan bahwa bank tersebut menawarkan bunga tunggal sebesar 10%. Maka kita gunakan rumus dari bunga tunggal, yakni Mn sama dengan M dikali 1 ditambah N dikali I, di mana M merupakan modal awal yakni 1 juta rupiah. Kemudian N-nya adalah lama menabung dari Bu Mia sekitar 5 tahun. Kemudian I adalah bunga yang ditawarkan oleh Bank X.
yakni 10% atau 0,1. Selanjutnya, M5 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 5 dikali 0,1. 5 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,5. Sehingga kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambah 0,5 hasilnya adalah 1,5. Dan pada akhirnya tinggal 1 juta dikali dengan 1,5, sehingga kita mendapatkan nilai dari modal pada tahun kelima menjadi 1.500.000. Kemudian untuk Bank Y tadi menawarkan bunga majemuk sebesar 10% atau 0,1. Dengan modal yang sama, mari kita hitung modal akhir yang akan diterima Bu Mia jika menabung di Bank Y menggunakan rumus bunga majemuk, yakni MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. M5 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Kemudian kita pangkatkan 1,1 dengan 5. Hasilnya adalah 1,61051. Selanjutnya hasil pangkat tadi dikalikan dengan 1 juta. Sehingga modal akhirnya adalah 1.610.510. Setelah melakukan perhitungan, kita dapat mengetahui bahwa modal akhir yang akan diterima Bu Mia jika menabung di Bank X adalah Rp1.500.000 dan jika menabung di Bank Y adalah Rp1.610.510. Dari sini sudah terlihat bahwa bunga majemuk yang ditawarkan oleh Bank Y akan mendapatkan hasil akhir yang lebih besar daripada Bank X. Sehingga kita bisa memberikan saran kepada Bu Mia untuk menabung di Bank Y. Selanjutnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah keadaan penambahan nilai, bisa volume, massa, tinggi, ataupun panjang yang dapat diukur dan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Untuk mencari nilai dari pertumbuhan, kita bisa gunakan rumus P sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dipangkatkan dengan N, di mana P merupakan nilai atau jumlah pertumbuhan setelah N periode. P0 merupakan nilai atau jumlah awal, yakni saat N-nya itu masih 0. Kemudian N merupakan banyak periode, R adalah laju pertumbuhan dari tiap periode. Agar lebih memahami mengenai pertumbuhan, maka silakan simak cerita berikut ini. Pada sebuah uji laboratorium, menunjukkan bahwa satu bakteri yang sedang dikembangkan mampu membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Dari hasil percobaan sebelumnya, masih tersisa 1 bakteri. Berapakah jumlah bakteri setelah 5 jam? Kita coba menghitungnya dengan cara menggambarkan bakterinya ya. Teman-teman di rumah bisa mencoba untuk mempraktikkannya menggunakan benda-benda kecil di sekitar kalian. Bisa kertas, bisa batu kerikil, ataupun kelereng. Tapi kalau kelereng itu rawan menggelinding. Jadi sekiranya yang bisa tetap berada di tempat. Oke, tadi di dalam cerita di laboratorium masih tersisa 1 bakteri. Sehingga 1 bakteri tersebut kita jadikan di jam ke-0. Kemudian untuk jam ke-1, 1 bakteri tadi akan membelah menjadi 2 bakteri. Jam kedua, 2 bakteri akan membelah menjadi 4. Jam ketiga, 4 bakteri akan membelah menjadi 8. Kemudian untuk jam keempat, 8 bakteri akan membelah menjadi 16 bakteri. Kemudian di jam terakhir yang telah ditanyakan atau jam kelima, 16 bakteri akan membelah menjadi 32 bakteri, sehingga di laboratorium setelah 5 jam akan mendapatkan 32 bakteri. Selanjutnya, mari kita coba menggunakan rumus. Apakah hasilnya akan sama dengan cara manual menggambar seperti tadi ataukah tidak?
Dari cerita tadi diketahui P0-nya adalah satu bakteri, N-nya merupakan 5 jam, kemudian R-nya atau laju pertumbuhannya adalah 100% atau sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah P5 atau banyak bakteri setelah 5 jam. Nah, rumusnya P sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Kita tinggal memasukkan saja yang diketahui tadi ke dalam rumus. P0-nya 1, kemudian R-nya 1, dan N-nya 5. Sehingga 1 dikali 1 ditambah 1 pangkat 5. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dahulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian 2 dipangkatkan dengan 5, hasilnya adalah 32. Jangan lupa dikalikan yang depannya, atau di sini nilainya adalah 1. Jadi 32 dikali 1 sama dengan 32. Sehingga dengan dua cara yang berbeda, hasilnya tetaplah sama, yakni 32 bakteri. Yang terakhir adalah peluruhan. Peluruhan adalah peristiwa jatuh atau gugur karena sudah pada waktunya. Oleh karena itu, peluruhan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan meluruhkan atau menggugurkan. Untuk mencari nilai akhir dari peluruhan, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali 1 dikurangi R pangkat N, di mana P sama dengan nilai atau jumlah peluruhan setelah N periode. P0 merupakan nilai atau jumlah awal, yakni saat N-nya itu masih 0, N merupakan banyak periodenya, R adalah laju peluruhan dari tiap periode. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi dari rumus peluruhan tadi, silakan teman-teman mengamati gambar yang telah disediakan pada slide ini. Kira-kira berapa jumlah anak yang sedang bermain permainan tradisional? Selanjutnya, mari kita baca permasalahan yang masih ada sangkut pautnya dengan gambar anak-anak yang tadi. Nah, dijelaskan gambar slide sebelum ini merupakan gambar anak-anak yang bermain permainan tradisional. Di tahun selanjutnya, jumlah anak yang bermain permainan tradisional berkurang 20%. Begitupun untuk tahun setelahnya. Lalu, berapa jumlah anak yang tetap bermain permainan tradisional pada tahun keempat? Untuk memudahkan perhitungan, kita langsung isi saja bagian dari tabel yang telah disediakan. Jumlah anak yang ada di gambar tadi adalah 11 anak, maka kita isikan pada tahun ke-0. Nah, untuk tahun ke-1, berarti kita akan mencari 20% dari 11, kemudian 11 dikurangkan dari hasil dari 20%-nya tadi, dan kita mendapatkan nilai 8,8. Kemudian untuk tahun kedua, kita gunakan cara yang sama, 20% dikali dengan 8,8, kemudian 8,8 dikurangi dengan hasilnya tadi, maka kita memperoleh 7,04. Untuk anak tahun ketiga, kita cari 20% dari 7,04, kemudian 7,04 dikurangkan dengan hasil dari 20%-nya tadi, yakni 5,632. Kemudian untuk anak tahun keempat, kita cari 20% dari 5,632. Kemudian 5,632 kita kurangkan dengan hasil dari 20%-nya tadi, yakni kita mendapatkan hasil akhir 4,5056. Selanjutnya mari kita bulatkan hasilnya. 8,8 kita bulatkan ke atas menjadi 9. Kemudian 7,04 kita bulatkan ke bawah menjadi 7, 5,632 kita bulatkan ke atas menjadi 6, dan 4,5056 kita bulatkan ke atas menjadi 5. Sehingga kita memperoleh data 11, 9, 7, 6, dan kemudian yang terakhir adalah 5. Nah, dari
tahun ke tahun ini terlihat ada penurunan jumlah anak, sehingga ini dinamakan peluruhan. Selanjutnya, kita akan menghitung menggunakan rumus peluruhan. Diketahui P0-nya adalah 11 anak, N-nya adalah 4 tahun, kemudian R atau laju peluruhannya adalah 20%, atau bisa kita tulis dengan 0,2. Dan yang ditanyakan adalah nilai akhir dari peluruhan pada tahun atau pada periode keempat. Nah, kita gunakan rumus P sama dengan P0 dikali 1 dikurangi R pangkat N. Kita tinggal memasukkan yang diketahui tadi ke dalam rumusnya, sehingga P sama dengan 1 dikali 1 dikurangi 0,2 dipangkatkan dengan 4. Oke, yang ada di dalam kurung terlebih dahulu kita akan kurangkan. 1 dikurangi 0,2 hasilnya adalah 0,8, kemudian 0,8 dipangkatkan terlebih dahulu, hasilnya adalah 0,4096. Jangan lupa dikalikan dengan 1. Hasilnya atau hasil akhirnya adalah 4,5056. Jangan lupa untuk dibulatkan ya, maka kita akan bulatkan ke atas. 4,5056 dibulatkan ke atas menjadi 5, sehingga kita mendapatkan hasil jumlah anak yang bermain permainan tradisional pada tahun keempat ada 5 anak. Sekian penjelasan mengenai bab bunga, pertumbuhan, dan peluruhan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat, dan untuk melatih kefahaman kalian bisa men-screen capture latihan soal yang sudah tertera di slide ini, agar kalian lebih paham mengenai materi ini. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan di dalam video yang tak sengaja kami lakukan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Salam hangat dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.